Halo teman-teman, kembali lagi ketemu di channel Igni Badminton Lover ya teman-teman ya. Kita akan bahas review raket, tapi sebelumnya tolong di like, komen, subscribe, dan di share teman-teman videonya ya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain untuk mendapatkan informasi sederhana, singkat, dan jelas seputar dunia bulu tangkis. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Kita akan bahas sekarang dari brand Yonex, yaitu Yonex Astrox 99 Game. Ini harganya di antara 1 juta sampai 1.200.000 tergantung toko masing-masing. Itu saya dapatkan berupa cover, senar, dan grip karet. Nah, kita langsung aja ke spesifikasinya teman-teman ya. Mulai dari handcap. Nah, ini handcapnya logo khas Yonex banget, putih susu ya teman-temannya, backgroundnya hijau. Kalau yang Yonex kalau buatan Jepang, dia ada tulisan di sini Japan. Kalau masih buatan Taiwan dan Cina, itu tidak ada tulisan Japannya. Tapi bukannya nggak asli ya teman ya, semuanya asli. Cuman itu developed by Yonex Jepang, tapi dibuatnya di Cina dan Taiwan, itu aja. Kalau mau nandakan Yonex asli atau enggak, ini ada hologram, sama seperti raket-raket lainnya. Nah, ini ada logo PBSI di sini, cuman nggak kelihatan. Ini gripnya G5 teman-teman ya, grip standar ya. Nah, kalau teman-teman bandingkan, teman-teman lihat di sini, ada yang unik dari Yonex teman-teman. Gripnya dia lebih panjang daripada grip kebanyakan raket standar-standar pada umumnya ya. Jadi misalnya ini, kita contohin dengan raket yang biasa ya. Ini jumlahnya sama. Nah, teman-teman lihat di sini. Dari segi shaftnya itu lebih panjang yang lainnya. Shaftnya lebih pendek, ya kan? Shaftnya lebih pendek, tapi gripnya dia lebih panjang. Nah, jumlah keseluruhan panjangnya itu sama teman-teman. Dengan panjangnya ini, tingkat flex kelenturannya untuk menambah power itu lebih ada. Biasanya yang pendek ini dia akurasinya untuk ke kontrol. Tapi di Yonex disematkan teknologi energy boost cap teman-teman. Ini biasanya sudah mulai ada nih raket-raket dari middle sama high end. Ini bentuknya kayak garis agak masuk ke dalam. Ini untuk pegangan jempol. Kalau untuk pro-nya, dia bentuk pro sama tournya itu dia bentuknya agak seperti jempol. Yonex ini yang game ini adalah merek seri yang tengah teman-teman ya. Dia ada 4 seri. Play itu kunnya tuh biasa standar. Game tuh dia agak masuk seperti ini. Tour sama Pro itu yang bentuknya kayak jempol. Oke, di sini ada nomor tahun pembuatan. Ini ada tanda pembuatan juga ya mungkin ya. Logo Yonex, ini ada logo PBSI dan hologram. Nah, ini namanya Energy Boost Cap ya teman-temannya bentuknya. Karena dia bentuk pendek, dia dibuat bentuk cekung seperti ini biar menambah elektribilitas, fleksibilitas yang kurang tadi karena kurang panjangnya. Tapi tidak mengurangi untuk kontrol. Jadi begitu mukul ke depan, fat dia langsung balik ke posisi tengah, tak tanpa goyang-goyang. Itu fungsinya ini. Jadi nambah power bisa karena kekurangan panjang ini dan kontrolnya dapat. Oke, ini warnanya white tiger ya teman-teman ya. Ini ada tulisan IB Cap. Kalau yang di Purwato ini IB Cap Plus ya. Ini ada tulisan developed by Yonex Jepang, made in Taiwan. Made in Taiwan. Oke. Ini ada teknologinya nanomesmio sama volume cut resin. Ini dalam Yonex itu disebutkan bahwa dia menggunakan bahan model terbaru yang lebih ringan, yang lebih nyatu seratnya ke frame, ke bagian bodi ini lebih nyatu, lebih ringan, tapi kekuatannya sama. Tidak mengurangi kekuatan dari raket. Jadi dengan teknologi seperti itu mengurangi beban juga bobot katanya Yonex. Oke, di sini udah T-bolt joint ya, standar ya.
Ini Grommet udah model bagus teman-teman. Ini yang ada yang unik juga ya. Jumlah Grommetnya Astrock 99 series ini, game dan sebagainya, dan 88S series, play, game, tour, dan pro-nya itu sama teman-teman, jumlahnya 68. Jumlahnya 68. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu nanti apa perbedaan jumlah Grommet 68, 72, dan 76, nanti kita akan bahas di video review selanjutnya ya. Ini jumlah Grommetnya dia tuh 68. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada cekung. Nah, ada cekung sampai sini. Kalau udah untuk play sama game, dia cekungnya di sini. Kalau untuk tour sama pro, dia cekungnya sampai di sini teman-teman. Sampai di sini dia. Jadi lebih ringan, tapi tidak mengurangi power teman-teman. Karena teknologinya dia lebih, yang tour dan pro lebih ada ditambahin lagi. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Astrock. Sini ada tulisan game rotational generator system. Itu fungsinya apa teman-teman? Jadi begitu kita mukul bola itu getaran yang dialirkan di raket itu sama dari ujung frame atas sampai ke hand cap itu dialirkan sama. Jadi kestabilan raket itu meningkat. Kalau biasanya kita mukul di frame-nya ini, di kepalanya ini, itu getarannya di sana. Jadi ini tangan tuh seperti tidak balance gitu loh. Jadi kalau udah ada rotational generator system, dia mengalirkan seluruh getaran akibat memukul bola itu ke semuanya. Jadi kita bisa ngerasain feel raket itu dengan sempurna. Itu sih yang saya rasakan, karena saya pernah baca yang dijelaskan oleh Yonex seperti itu, dan yang saya rasakan juga seperti itu. Jadi kerasa gitu loh kita pada saat mukul, apalagi mukulnya mes ya teman-teman ya. Oke, ini jumlah Grommetnya. Nah, ini sama teman-teman kayak Maxbot Black Force yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Ini kelihatan nggak ya? Oke, nah itu kelihatan teman-teman ya. Ini ada power bumper assist kalau Yonex bilang. Jadi Grommet nyambung dia. Nah, ini gunanya apa? Yang seperti saya jelaskan kemarin, ini untuk menambah beban di kepala. Untuk menambah power head heavy. Ini head heavy balance ya teman-teman ya. Head heavy tapi untuk pakai yang lainnya tuh enak. Dia tidak mengurangi defense, drive-nya itu yang susah itu hanya untuk lob dan smash saja. Jadi semuanya dia enak. Bagi yang sudah punya power intermediate menengah ke atas ya teman-teman ya. Ini saran saya aja. Jadi kalau teman-teman pengen belajar dulu serinya, dicoba aja yang play. Shaftnya ini dia medium teman-temannya, sama kayak play. Kalau tour sama pro itu dia stiff teman-teman. Jadi kalau teman-teman, biasanya banyak ya kasus orang baru beli raket, ngelihat raket mahal asli Jepang, teknologi banyak dan sebagainya, langsung beli dengan anggapan bahwa raket bagus mahal bisa membuat permainan lebih bagus. Enggak teman-teman, jangan salah. Raket yang mahal yang bagus itu kebanyakan itu adalah stiff. Karena apa? Raket yang mahal dan yang tipe high end itu dia adalah rata-rata dia shaftnya tuh kaku. Jadi kalau kita untuk main kontrol, kita naruh bola ke kiri, dia akan datang ke kiri persis, ke kanan. Sama dengan tarikan senar ya teman-teman ya. Tarikan senarnya tinggi, kontrolnya masih bagus, pasti bagus. Kalau kita sudah punya power, pakai raket stiff, ngebantu. Tapi kalau kita masih powernya kurang, masih berkembang, kita akan cepat kecapean. Ya, itu karena pengalaman saya sendiri. Dan kata teman-teman saya juga seperti itu. Mungkin kalau teman-teman powernya beda, lebih besar, nggak masalah ya. Tapi kalau biasanya setelah main 2 set atau 4 set, itu kerasa banget kecapeannya. Kita langsung bahas ke ini ya, nilai ya teman-teman ya. Nilainya saya nggak mau sebutin berapa, cuman saya sebutin kalau ini untuk lob, untuk smash, ini enak banget teman-teman. Meskipun pemula atau apa itu ini enak. Pemula sampai mahir itu enak.
Kalau untuk drive atas masih enak. Drive bawah, defend, itu butuh power teman-teman. Butuh power. Karena apa? Dia memang raket-raket berat ya. Head heavy ya. Meskipun dia tulisannya head heavy balance, teman-teman harus punya power yang agak besar sedikit atau yang sudah biasa main. Ini beratnya 4 UG5. Saya hitung sih timbang kemarin sih 87 ya berat kosong, setelah tambahin senar sama grip itu jatuhnya 93-95 gram. Balance pointnya jadi 305. Ini udah jelas teman-teman ya, di atas 295 apalagi di atas 300 apalagi sekarang 305, ini powernya gede banget, head heavy-nya gede banget. Apalagi teman-teman untuk drop shot, netting enak, udah pasti enak. Kendalanya satu teman-teman ya, kalau sudah raket power, kendalanya pasti kebanyakan, nggak semua ya, kebanyakan itu di drive sama defend. Karena kita kan butuh defend dari bawah, drive sama ya defend sama itu dah, kedua itu dah. Karena kan kita butuh power dari bawah. Tapi kalau smash kita kan dari atas. Beratnya mungkin sekali aja pas dilentingkan ke depan, diayunkan ke depan, itu powernya nambah. Permasalahannya gitu. Kalau racket heavy balance, defend, drive bawah, drive atas, power, itu enak. Lob sama smash kita perlu tenaga dikit. Nah, kalau racket power head heavy, yang defend sama drive-nya kita yang butuh tenaga dikit. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa satu raket ini teman-teman pakai terus, sering main, nggak seminggu sekali atau 2 kali, minimal seminggu 3 kali, teman-teman pasti udah akan nyatu sama raketnya. Teman-teman sudah, badan itu sama tangan itu sudah dapat feel-nya gitu. Jadi akan hilang dengan sendirinya, itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ini raket bagi saya, kalau teman-teman punya uang, ini rekomen banget ya. Kalau teman-teman mau beli yang di atasnya, saran saya ya butuh power lagi sedikit, karena akan cepat capek. Kalau saran saya bagi pemula atau intermediate, cari yang head heavy balance, yang gak terlalu berat. Cari, terus ukur balance point-nya biar antara 295 sampai 300, itu udah standar lah. Di atas 300 teman-teman akan kecapean. Tapi kalau beda tangan, beda feel ya teman-teman ya. Ini saya yang rasakan. Kalau teman-teman ada yang mungkin sudah pernah nyoba Astrok 99 game, nanti bisa tulis komentar di bawah ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya tentang raket-raket yang lain atau perbedaan jumlah grommet ya. Nanti kita akan bahas di video review selanjutnya. Oke, terima kasih teman-temannya. Salam sehat, salam olahraga selalu. Terima kasih.